Saudara-saudari terkasih, hari ini sebetulnya saya tidak bermaksud untuk membuat renungan karena saya mencoba merenungkan sesuatu dan tidak bisa. Karena saya sedang merasa sangat sedih kehilangan sahabat, saudara, umat, teman yang sangat saya kasihi. Dan ketika saya merenungkan sesuatu, tidak ada sesuatu yang muncul. Yang selalu ada adalah tentang dia. Tetapi kemudian Tuhan tetap seperti membujuk saya untuk tetap membuat renungan. Tidak usah merenungkan yang lain, coba merenungkan kepergiannya. Dan memang itu yang muncul. Saya sebetulnya merasa bahwa dia begitu cepat, terlalu cepat pergi. Saya mencoba memahami dan saya tidak mengerti. Tetapi yang muncul adalah gambaran-gambaran yang kemudian seperti mengingatkan saya kembali akan kasih Tuhan kepada dia dan kepada saya. Ketika saya merenungkan bahwa dia masih begitu muda, begitu cepat pergi. Yang muncul adalah para kudus, santo-santa yang usianya masih muda dan sudah menghadap Tuhan dalam kebahagiaan. Santo Antonius dari Padua tiba-tiba muncul, dia baru berumur 36 tahun. Santa Agnes 15 tahun. Santa Teresa dari Lisieux 24 tahun. Tuhan Yesus sendiri umur 33 tahun. Dan Tuhan seperti mengatakan, hidup bukan masalah panjang umurnya atau pendek. Tetapi apakah sudah hidup sepenuhnya, mengasihi sepenuhnya, dan menjadi garam. Dan saya mengerti bahwa Tuhan ingin meneguhkan saya, bahwa sahabat saya sudah memberikan yang terbaik segala-galanya, dan semua orang mengerti hal itu. Tetapi saya masih kepikiran tentang suaminya, anak-anaknya, yang tentu sangat kehilangan. Dan yang muncul adalah gambaran Bunda Maria memangku jenazah Yesus dalam patung Pieta. Keluarganya akan merasakan apa yang dirasakan oleh Bunda Maria. Maria juga ditinggalkan sendirinya ketika Yosef sudah lebih dahulu tidak ada dan Yesus juga pergi. Tetapi Maria tidak sendiri, karena Yesus memberikan Maria menjadi ibu kita, ibu gereja. Dan pasti suami dan anak-anaknya juga diberikan kepada gereja, menjadi saudara-saudari kita. Dan betapa banyak anggota gereja yang sangat memperhatikan, entah dia yang telah berangkat sahabat saya, atau juga keluarganya. Saya juga mau mengatakan kepada mamanya, karena mamanya kemarin menelpon saya dan bertanya, saya mesti bagaimana Romo? Saya tidak kuat. Mama, Tuhan ingin Mama seperti Bunda Maria, merasakan apa yang dirasakan oleh Bunda Maria. Jangan kecil hati. Dan memang Tuhan dengan caranya sendiri menunjukkan kepada kita bahwa hidup yang paling penting adalah berbuat kasih. Dan sahabat saya meninggal pada tanggal 30. Dan salah satu kutipan yang menarik dari seorang santo dari Yerusalem, bahwa hidup ini tujuannya bukan hanya mengejar sembarang tujuan, tetapi hidup kekal bersama Tuhan. Itu yang kita cari, itu yang ingin kita dapatkan. Dan saya percaya sahabat saya telah mendapatkan apa yang dia impikan. Dan tiba-tiba muncul ayah saya, ibu saya, kakak saya, sahabat-sahabat saya, sahabat Mertoyudan yang baru saja juga dipanggil Tuhan. Umat yang lain yang juga meninggal yang saya kasihi. Dan kemudian
orang-orang suci, Tuhan Yesus dan Bunda Maria, semuanya muncul dalam pikiran saya. Dan Tuhan seperti mengatakan kepada saya, dan saya memang merasakan kedamaian yang luar biasa. Kematian bukan sesuatu yang negatif, yang menakutkan lagi, melainkan saat saya akan berjumpa dengan orang-orang yang saya kasihi. Saat saya akan berkumpul dengan saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang saling meneguhkan, saling mengasihi, yang tidak akan terpisahkan lagi dan akan selalu bersama. Sebuah perwahyuan tentang dunia sesudah kehidupan ini menjadi kehidupan yang sangat menyenangkan. Saat kita berkumpul kembali dengan sahabat-sahabat yang saling mengasihi, saudara-saudara yang penuh perhatian. Dan Tuhan ingin menyatakan kepada kita semua, yang paling penting adalah hidup di dalam kasih, baik di dunia ini maupun nanti sesudahnya. Karena dalam hidup dengan penuh kasih itu, kita akan selalu dikelilingi orang-orang yang mengasihi kita. Saudara-saudara kita di dunia ini, sahabat-sahabat kita yang masih berjuang, akan mengelilingi kita dengan penuh kasih dan perhatian. Tetapi juga kelak ketika kita meninggal, kita akan berkumpul kembali dengan para sahabat yang penuh kasih, saudara-saudara yang penuh perhatian. Sehingga baik di dalam hidup maupun sesudah mati, kita akan selalu dikelilingi para sahabat yang penuh kasih, para saudara yang penuh perhatian. Dan terutama dengan Tuhan sendiri, dengan para kudus yang akan membuat kita penuh sukacita, hidup dalam kebahagiaan. Karena itu saudara-saudari terkasih, kita harus hidup dalam kasih dan percaya penuh kepada Tuhan. Karena yang kita cari bukan sembarang tujuan, tetapi kehidupan kekal dalam damai dan kasih Tuhan. Selamat jalan sahabatku. Kepergianmu mengajarkan sesuatu yang sangat luhur. Dan suatu ketika kita pasti berjumpa kembali. Kita akan saling meneguhkan dalam kasih, dalam iman, dalam pengharapan. Engkau telah lebih dahulu dalam kebahagiaan bersama Tuhan, Bunda Maria yang kau cintai. Berdoalah untuk kami yang masih berjuang di dunia ini, juga suami dan anak-anakmu. Tuhan memberkati.